Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya salam ulang lagi biar lebih ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakah wa amalan mutaqabbalah. Kita mulai ya zikir sifat di pagi hari ini. Kita awali dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Al-Fatah ya, Allah yang ngebukain semua pintu-pintu kebaikan ya, pintu kesembuhan, pintu rizki yang berkah melimpah, pintu rasa yang penuh dengan kebahagiaan, kesyukuran, keikhlasan, kepasrahan ya, dan pintu hati kita ini punya hobi ngedoain orang ya. Mudah-mudahan di zikir sifat kita di pagi hari ini Allah bukain semua pintu-pintu keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca sekali lagi suratul Fatihah buat saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, kesabaran dan kesembuhan. Yang lagi berjuang ya, berjuang untuk keluarganya, untuk agamanya, Allah kasih semangat pantang menyerah, kekuatan fisik dan mental dan jiwanya, termasuk juga para pejuang-pejuang di Palestina, di Suriah, di Yaman, dimanapun berada. Mudah-mudahan mereka terus Allah kasih kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan berjuang ya, yang dengan berjuangannya mereka insya Allah mudah-mudahan syahid fisabilillah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca doa penyembuhan ya. Sambil teman-teman yang belum hafal, saran saya coba dihafal ya. Nanti searching di Google doa kesembuhan. Ini hadisnya sahih, Rasulullah membacakan doa ini ketika sahabat-sahabatnya sakit ya. Dan sunahnya ketika sakit, tangan kita atau ketika saudara kita sakit, keluarga kita sakit, tangan kita ditempel ke organ atau ke tubuh yang sedang sakit ya. Misalkan kalau jantungnya sakit, maka tangannya disentuh ke bagian jantung ya, sebelah kiri agak bawah sedikit. Bacanya gimana? Allahumma robbanas asibil bas asfi fantasafi la sifaan ila sifauk sifaan la yogodiru sakoma. Ya boleh ya Bu Roli, mungkin matanya lagi sakit, dipegang matanya. Yang lagi sakit hati, ya ada yang sakit hati, dipegangnya di mana ya? Dipegangnya di mana kalau hati ya? Di tengah-tengah ya, biar sabar, ngelus dada berarti ya. Ya, yang lagi sakit apapun ya, diabetes, ginjal, kanker, ketika ada titik sakitnya disentuh. Ada teori namanya quantum touch ya. Sentuhan energi kuantum.
tubuh kita ini memang penuh dengan energi. Diiringi dengan rasa syukur, rasa ikhlas, rasa pasrah. Sambil baca lagi ya, Allahumma robbanas, asibil bash, asfi fantasafi, la sifaan ila sifauk, sifaan la yogodiru sakoma ya. Allah yang Tuhannya manusia. Ya, ini sebenarnya doa ini berarti bukan hanya untuk beriman ya, Allahumma robbanas. Jadi ini dipakai buat menyembuhin siapa aja. Karena kita pun seorang muslim boleh nyembuhin, non-muslim juga boleh ya. Itu dakwah kita juga. Jadi kalau punya saudara yang belum muslim, nggak apa-apa. Kita doain juga. Allahumma robbanas, asibil bas. Allah yang ngangkat beban ini. Ya, apapun ya, sebenarnya bukan hanya sakit fisik. Sakit psikis ya. Sakit pikiran, ya, sakit finansial, ya boleh juga ya. Allahumma robbanas, asibil bas. Allah yang ngangkat beban ini. Asfi, ya Allah yang kita minta kesembuhan. Pantasafi, ya sungguhnya engkau yang maha menyembuhkan. Asfi pantasafi ila sifaan ila sifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Ya, jadi hati-hati nih ya. Kalau berobat, nah, jangan fokus sama dokternya, jangan fokus sama herbalnya, jangan fokus sama terapinya. Ya, datang Allahnya dulu. Asfi fantasafi, engkau yang maha menyembuhkan. Yalah sifaan ila sifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya, maka fokus minta sama Allah, minta kesembuhan. Nah baru ya ikhtiarnya itu bagian dari minta kesembuhan dari Allah. Asfi fantasafi la sifan ila sifok sifaan la yugo dirusakoma ya, pengobatannya Allah ini yang terbaik adalah yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya lagi. Kalau sembuh sakit lagi, nah berarti masih belum tepat ya metodenya. Baik, Alhamdulillah, ayah bunda semua, mudah-mudahan yang hadir di pagi hari ini, Allah kasih kesehatan, keberkahan, kemudian semua urusan, insya Allah ya. Saya pengen tanya dulu nih, ada nggak yang baru hadir di pagi hari ini nih, ikutan zikir sifa? Ya, kalau ada boleh tulis di kolom chat, dari kota mana? Ya, baru, terus kotanya mana boleh juga ya, biar kita bisa saling kenal nih ya. Kalau kaki dan tangan yang sakit disentuh di bagian mana ya? Di yang titik sakitnya. Ya, di titik sakitnya. Silakan. Nah, boleh tuh. Nanti dihafalin ya doanya. Nanti sambil zikir juga Satrijal biasanya juga akan mengarahkan demikian. Siapa yang baru ya, boleh juga tulis dari mana, dari TikTok, dari grup Zikir Sifa, dari apa saudara, boleh juga ya. Yang baru-baru kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di keluarga besar Zikir Sifa ya, keluarga besar yang uh, keluarga besar yang kita sudah ngumpul hampir berapa tahun ya? Hampir 3 tahun lebih nih, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah jagain, ya mudah-mudahan Allah sambungin kita terus silaturahim kita sampai surga, Insya Allah ya. Suara saya masih jelas ya? Baik. Ada yang baru hadir sih, oh lewat TikTok, Masya Allah banyak ya. Malang, Garut. Ini banyak alhamdulillah nih Allah titipin sahabat baru semua nih. Bu Suki ini teman-teman TikTok kita banyak nih. Masya Allah ya. Jadi TikTok ini jadi wasilah dakwah kita bareng-bareng. Zikir Sifa ini kita bangun tujuan awal ingin sekali mensiarkan metode pengobatan yang Allah Redo ya. Banyak orang terfokus banget kesembuhan itu ke dokter, ke obat ya, ke terapi. Nggak salah, tapi jangan lupain Allah. Ya, justru yang paling utama adalah Allah. Wa iza faritu bahwa yasfin ya. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan ya, bukan dokter, bukan obat, bukan terapi, ya bukan makhluk, tapi Allah. Bisa jadi selama ini kita belum dikasih kesembuhan karena kita ngelupain Allah. Nah, zikir sifa ini teman-teman semua kita bangun ya jaringan kita ya dengan tujuan kita bisa bareng-bareng deketin Allahnya, minta izin sama Allah. Kalau Allah udah redo, Allah udah ngizinin, insya Allah pasti sembuh ya, insya Allah. Kalau udah bukan insya Allah lagi ya, udah pasti karena Allah yang berkehendak. Allah ya Qadir ya Muqtadir. Baik, sekali lagi ahlan wa sahlan buat yang baru hadir. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim terus sampai surga. Ya, insya Allah ya.
sampai tua ya, sampai husnul khotimah. Kalau bisa kita matinya lagi ngezoom zikir sifa ya, lagi zikir-zikir, lagi benar-benar minta sama Allah, lagi nyebut Asmaul Husna, lagi berjuang membela agama kita ya, bukan di waktu yang selain itu ya, insya Allah. Baik, ini Jumat terakhir di Ramadan ya teman-teman semua ya, dan insya Allah nanti akan ada penjelasan dari Ustadz Rijal, akan bikin seminar spesial nih buat teman-teman di akhir Ramadan, insya Allah hari Ahad, tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya, 7 April 2024 jam 9 sampai jam 11. Ya, temanya bahagia dan mulia. Bahagia, sehat, dan mulia bareng Asmaul Husna ya. Dan insya Allah kita berharap tujuannya apa program ini? Tujuannya sampah-sampah emosi kita ya, sampah-sampah hati kita yang itu biasanya menjadi penyebab kita sakit belum sembuh-sembuh, ya menyebab kita ibadahnya males, ya makin jauh dari Allah, ya makin diuji terus, nggak berhenti-berhenti karena ada sampah-sampah di hati kita. Nah, insya Allah teman-teman semua, hari Ahad ya Ustadz Rijal akan memberikan materi yang spesial nih, insya Allah ya. Beliau ahli spiritual healing. Ini guru saya, sahabat surga saya yang memang ahli banget di bidang itu ya, spiritual healing. Ya, beliau punya metode yang bagus banget untuk merilis atau menghilangkan sampah-sampah di emosi, sampah-sampah emosi di hati kita. Jadi pastikan ikutan, nanti di akhir sesi saya akan kasih linknya ya, insya Allah. Baik, ya Bunda semua, bismillah ya. Kita panggil dulu nih Ustadz Rijal nih. Sudah ready belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peci kita mirip-mirip ya. Kemarin Iya. bajunya sama, sekarang pecinya mirip. Masalah. Masya Allah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. ciri-ciri sahabat sampai surga begini nih ya. Insya Allah. Amin, amin, Barakallah. amin. Sehat, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat, sehat aman Bang. Masya Alhamdulillah aman ya. Allah. Luar biasa nih ya. Wah, kita doain dulu ya. Guru kita semua nih, teman-teman semua, Ustadz Rijal, mudah-mudahan Allah terus kasih kesehatan, kekuatan, keberkahan setiap langkahnya, kekuatan untuk menjalankan syiar. Beliau ahli parenting, ahli keluarga, ya, ahli menyelamatkan keluarga-keluarga yang di jurang perceraian. Beliau ahli juga. Dan beliau juga, nih teman-teman yang baru saya kenalin ya, ini guru saya, beliau ahli vibrasi magnet hati, yang beliau yang menemukan atau founder ya vibrasi magnet hati. Makanya nanti setiap ngisi materi, setiap pelatihan ini rasakan getaran vibrasi hati yang beliau pancarkan ya. Mudah-mudahan ini bagian dari caranya Allah mengantarkan ilmu melalui beliau ya. Jadi apapun kegiatannya, kalau beliau yang ngisi pasti ikutan ya, jangan melewatkan satupun kegiatan dari beliau. Kita doakan juga mudah-mudahan keluarganya ya terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya anak yang soleh-solehah. Ini satu orang sudah di Mesir, satu lagi bentar lagi Oktober di Mesir, sudah pada hafal Quran. Ya udah 3 orang yang berarti yang udah 30 juz nih, Masya Allah. Bikin iri pokoknya ya. Jadi jangan jauh-jauh dari guru kita yang satu ini nih teman-teman semua ya. Masya Allah. Dan kita doain juga panjang umur, penuh dengan keberkahan, matinya husnul khotimah, dan nanti bareng-bareng di surga Firdausnya. Bareng kita semua insya Allah. Baik, Ustaz, silakan ada yang mau disampaikan sebelum zikir sifanya kita mulai, silakan. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda gimana kabarnya? Sehat? Gimana nih sudah? Alhamdulillah semakin sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana sudah masuk yang ke-25 berarti ya? Gimana? Ada perubahan apakah signifikan dalam hal ketakwaan? Karena kalau Ramadan ke Ramadan masih belum ada perubahan, kayaknya kita perlu khawatir.
Khawatirnya apa? Jangan-jangan berapa kali sajian Ramadan, berapa puluh tahun kita disajikan Ramadan oleh Allah, terus nggak bisa memberikan perubahan juga, atau tidak menambah ketakwaan kita juga. Apa kira-kira alasan Allah menyajikan Ramadan lagi di tahun depan? Ya, ini perlu kita pikirin nih. Ya, jangan sampai Ramadan ke Ramadan nggak ada perubahan, sehingga akhirnya Ramadan nggak jadi bulan tarbiyah, nggak jadi bulan pembentukan dari Allah untuk kita. Ya, Masya Allah, kalau ini kita tidak manfaatkan, ya mungkin kalau kemarin-kemarin Ramadan yang meninggalkan kita, mungkin kali ini Ramadan ini terakhir ini kita meninggalkan Ramadan. Artinya ya ini Ramadan terakhir. Nah, kalau kita nggak bisa memanfaatkannya. Dan menarik ketika Bang Faisal tadi menyampaikan bahwa kalau kita pengen bahagia, kita pengen keberlimpahan, kita pengen sehat, memang kita harus beres dari sampah-sampah emosi. Iya, betul. Terkadang kita mudah memaafkan secara lisan, tapi hati kayaknya kok masih belum. Ayo, bener nggak? Ada beberapa, ya mungkin episode hidup kita ketemu orang-orang tertentu, mungkin kalau Ramadan atau pas Idul Id, ya, hari Id, kita bisa memaafkan. Kita bersalaman, kita tersenyum, kita bilang iya, saling memaafkan ya, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Lisannya iya, tapi hatinya no. Hatinya belum. Kayaknya terlalu sakit untuk memaafkan dia. Kayaknya terlalu enak banget ya melupakan yang udah diberikan ke saya. Enggak semudah itu. Saya akan ingat terus. Kebanyakan gitu enggak? Ada kayak gitu. Nah, kalau ada yang begitu, ya ayah bunda, kalau kita punya perasaan seperti itu atau punya mental seperti itu, maka kita sedang memberi kesusahan ke diri kita sendiri. Ya, gak usah heran kalau sampai kok kayaknya saya tuh gampang emosi ya. Kok saya gampang marah ya. Kok masalah kecil aja saya langsung meledak-ledak ya. Coba cek. Mungkin bukan masalah itu yang menjadi penyebab kita mudah marah, tapi ada ganjalan-ganjalan hati, ketidaknyamanan hati atas peristiwa masa lalu yang masih membekas di hati, yang masih mendiami hati, yang masih mengakar di hati, sehingga itu menjadi sebuah rumus. Ketika harga diri kita direndahkan, ketika kita dihinakan, ketika kita direndahkan, ketika kita nggak nyaman dengan apa yang kita rasakan, itu menjadi trigger, menjadi pemicu, sehingga masalah kecil pun menjadi besar. Kalau di saya banyak orang bertanya, kenapa ya Ustadz saya gampang sakit-sakitan? Kenapa ya Ustadz saya gampang banget kalau ngedidik anak tuh nggak sabar, maunya teriak aja, maunya tuh ngomelin aja, mau kadang-kadang malah mukul aja gitu, sehingga ya udah habis mukul nyesel, banyak gitu nggak? Habis marah nyesel, habis teriak-teriak nyesel. Kenapa ya bisa begitu? Iya, ya itulah masalah kalau ngomong hati. Kalau memang kita punya masalah hati atau sesuatu yang nggak nyaman, atau saya bilang bahkan batinnya terluka. Nah, ini harus perlu diberesin, ayah bunda. Ini jangan sampai ini mengganggu kebahagiaan kita. Ini menjadi penghalang kebahagiaan kita. Karena pada hakikatnya sebenarnya kita adalah makhluk yang mudah untuk berbahagia. Yang bikin kita sulit untuk berbahagia adalah karena banyak episode hidup kita yang membuat kita terluka. Nah, padahal rumus kebahagiaan ketika orang bahagia itu lebih cenderung sukses. Ini pernah diteliti oleh namanya Gasusar Mesonia Lyubomirsky ya. Itu diteliti secara ilmiah bahwa orang yang bahagia, orang yang mudah tertawa, orang yang senang itu lebih cenderung mendapatkan kesuksesan ketimbang orang yang mencari kesuksesan akan sulit mencari kebahagiaan. Ya, dia kalau cuma ngejar sukses aja itu kebahagiaan nggak tentu ikut. Tapi kalau orang yang mengejar kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan, dia berproses dalam kebahagiaan itu cenderung sukses. Dia bahkan dia bilang apa? Happiness drive success. Dia bilang itu sampai kesimpulan seperti itu ya di bukunya. Maka kawan-kawan menjadi penting nih untuk menjadi bahagia, menjadi penting nih untuk merasakan senang. Nah, yang penghambatnya tadi luka-luka yang tidak enak di hati. Nah, memang pembahasan ini nggak bisa singkat ya. Kita memang harus bareng-bareng belajar. Ya kadang udah belajar pun perlu dibelajar lagi, perlu dibasuh lagi, perlu di-refresh lagi.
Nah, Masya Allah ya Bang Faisal menyajikan pengen Ramadan ini Ramadan yang berbeda. Ramadan yang hatinya juga bisa memaafkan. Bukan cuma lisan, tapi hatinya bisa memaafkan. Di ujung-ujung Ramadan bisa detox ya. Ya, di ujung-ujung Ramadan kan itikaf itu 10 hari untuk apa sih? 10 hari terakhir itikaf. Kan refleksi diri ya. Sebisa mungkin tidak ngurus dunia, sebisa mungkin kita berdiam di masjid. Bahkan Rasulullah SAW itu dalam 10 hari terakhir itu jauh dari istrinya, sengaja itu menjauh dari istrinya. Artinya kenikmatan-kenikmatan dunia itu disisihkan untuk mendekat kepada Allah, muhasabah. Maka kenapa 10 hari terakhir itu sebutannya itku minan nar, diharamkan dari api neraka ketika berhasil ya menghidupkan 10 hari terakhir. Bahkan di 10 hari terakhir adalah Lailatul Qadar. Untuk apa itu semua? Itu tentang diri kita ke Allah, refleksi diri kita ke Allah. Bagaimana kita akhirnya menyadari ini hidup nih cuma sebentar. Kita akan balik kepada Allah. Ini udah Ramadan keberapa? Usia kita udah berapa? Jangan sampai kita masih santai gitu. Nah, ini semua akan menjadi baik, sangat baik ketika apa? Sampah-sampah emosi kita bisa bersihkan ya di apalagi momen-momen akhir. Ya, setelah Ramadan adalah Syawal. Artinya Syawal apa? Peningkatan. Setelah Ramadan, Ramadan itu pembakar, dibakar. Syawal itu peningkatan. Maka harus ada peningkatan di hidup kita. Hati kita yang kemarin berat jadi lebih baik. Hati kita yang kemarin mudah emosi jauh lebih tenang dan sebagainya. Insya Allah ya di hari Ahad sajian seminar itu coba diberikan kepada kawan-kawan. Semoga Allah juga memilih kawan-kawan. Karena kita perlu banget segera berdamai dengan apa yang kita rasakan yang nggak nyaman. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan seorang sahabat saya yang beliau itu penggerak multi level yang luar biasa ya, Masya Allah. Biasanya beliau tuh kalau ngomong beliau berapi-api karena memang beliau leader besar. Dia waktu dulu di Army Nareka dia bahkan menjual voucher untuk orang umroh itu 1,7 juta voucher. Artinya ada 1,7 juta orang yang daftar untuk umroh lewat dia tuh. Lewat grup besarnya. Namanya Pak Umi Mustika. Bahkan termasuk orang yang sangat memberi vibe yang luar biasa. Army Nareka diakui oleh Bu Guril bisa sebesar ini salah satu jasa beliau. Ketika saya ngobrol sama beliau tentang urusan dunia, tiba-tiba saya tidak menemukan lagi figur beliau yang begitu menggebu-gebu tentang dunia. Ketika saya ngobrol, dia bilang, Mas Rijal, dia bilang gitu, Ustaz, saya ini sekarang usianya sudah 53 tahun. Kalau ikutin Rasulullah, usia saya cuma tinggal 10 tahun. Kalau ikutin bapak saya yang usianya kurang lebih sekian, dibilang tinggal sisa 15 tahun. Saya ingin Mas Rijal 10 tahun terakhir ini saya ingin meninggalkan legacy. Saya ingin fokusnya ketika saya ngejar dunia itu untuk meninggalkan jejak amal yang gak pernah putus. Jadi saya udah gak tertarik lagi tuh kalau ngomongin uang. Tapi saya bagaimana pikiran saya, hati saya, ilmu saya itu meninggalkan legacy. Saya diam, saya termenung. Dan saya sudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti saya, yang pernah menjatuhkan saya. Jadi dia keluar di Army Nareka itu karena salah satu dijatuhkan oleh seseorang. Dan seseorang itu sudah meninggal dunia. Dan dia bilang, saya maafkan beliau. Walaupun dulu saya berat sekali. Ketika saya di puncak lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba saya difitnah dan akhirnya saya terjatuh. Buat saya maafkan ya. Walaupun awalnya berat. Tapi ketika dia sudah meninggal, kenapa saya harus marah, kecewa, dendam sama orang yang sudah kembali kepada Allah? Jangan-jangan dia malah cerita ke Allah kebaikan saya. Dan dia akui kesalahan dia dan menceritakan kebaikan saya. Saya sedang dipuji-puji di hadapan Allah. Kenapa saya harus marah kepada orang yang sedang memuji saya di hadapan Allah? Bukankah Allah Maha Adil? Orang akan menceritakan kebaikan-kebaikan kita nanti di hadapan Allah. Nggak bisa dusta. Maka kenapa saya harus benci? Akhirnya Masya Allah. Di situ saya bilang Masya Allah. Dia sudah menemukan titik inner peace namanya kedamaian. Nah semoga nanti di hari Ahad kita sama-sama bisa belajar itu ya. Masya Allah ya. Insya Allah. Mungkin itu Bang ya pengantarnya. Bismillah. Siap. Masya Allah. Ya, teman-teman jangan lewatkan ini ya. Saya juga menanti-nanti ya. Ini udah saya minta dari jauh-jauh hari saya Ustaz Rijal untuk bantu kita melepaskan sampah-sampah emosi di hati kita. Karena seringkali ketika konsultasi ke kita pun di klinik maupun yang online ya, baik Zoom atau video call,
itu hampir semua penyakit yang sudah lebih dari 3 bulan ya, itu bukan masalah fisik lagi, tapi masalah sampah-sampah yang ada di hati kita. Maka teman-teman nggak usah mikirin sakitnya apa dulu ya. Mau sakit tadi ya sakit lutut, ada yang sakit jantung, sakit ginjal, diabetes, ya stroke, apapun sakitnya, itu cuma sinyal dari Allah aja. Sebenarnya Allah lagi pengen bersihin hati-hati kita. Nah, ini pas banget nih di Ramadan. Tujuannya apa? Biar sholat id kita nih, Ustadz Rijal nih kenapa kita bikin ini, biar pas sholat id kita itu takbiratul ihram pertama itu kita benar-benar ngerasakan kemenangan. Ya kan Idul Fitri ya, hari kemenangan nih, hari benar-benar kembali ke suci, kembali ke fitrah. Ya, jangan sampai kita seperti tahun-tahun lalu sholat id tapi hati kita masih kotor, masih ada dendam, masih ada kesel. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah izinin ya sholat id kita nanti ya hari satu satu Syawal pastinya ya nggak tahu hari apa itu menjadi hari terbersih kita, hari terbersih kita. Ya apapun sakitnya, Bismillah teman-teman ikutan ya. Nanti saya share linknya, saya lagi siapin dulu linknya. Dan biayanya gimana biayanya? Bayar pakai sedekah. Ya kita nggak nyari duit dari sini, tapi kalau Allah kasih itu rezeki yang berkah buat guru kita. Ya, maka bayar aja dengan sedekah ke Yayasan Sahabat Surga. Nanti saya kasih linknya. Tinggal WA ke adminnya, bayar dengan sedekah terbaik kita. Yang lagi punya uang banyak, sedekah sebanyak-banyaknya. Biar Allah benar-benar bersihin hati kita. Jangan-jangan selama ini hati kita nggak bersih karena kita pelit. Kita nggak mau ngeluarin uang buat Allah ya, buat ngebersihin hati kita. Ya, maka nih saat yang tepat untuk kita bersihin harta kita, bersihin hati kita. Ya, Bismillah ya teman-teman. Dan salah satu motivasinya adalah biar kita kembali kepada Allah dengan hati yang tenang, ya dengan hati yang redo. Apa kata Allah ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini indah banget ya surat Al-Fajr. Kata Allah apa? Hai jiwa yang tenang. Jadi yang dipanggil itu hanya jiwa yang tenang nih teman-teman. Jiwa yang sudah hilang dari dendam, jiwa yang sudah hilang dari rasa-rasa kesel, gak terima dengan takdir apapun kondisinya ya, seberat apapun ujiannya. Dan saya yakin ujian teman-teman masih ada yang lebih berat dari ujian kita. Dan Allah bilang apa? Eh, Kembalilah kepadaku ya dengan jiwa yang tenang dan untuk orang-orang yang hatinya redo dan diredoi Allah. Masya Allah ya, ini sinyal dari Allah bahwa kalau mau kembali ke Allah, maka jiwanya harus tenang. Hatinya harus redo, ya harus redo dengan ketentuan Allah. Dan Allah panggil, Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo, ayo gabung-gabung ke hamba-hambaku dan ayo masuk surgaku. Ya, mudah-mudahan ini keindahan. Salah satu nikmat kita berjamaah, berkomunitas ya. Mudah-mudahan bisa terus sampai surga, saling ngejaga, saling ngedoain, insya Allah ya. Baik, zikir sifat ini teman-teman semua mungkin baru yang hadir di pagi hari ini saya jelaskan. Teman-teman silakan menyediakan air karena ini jadi air doa dan ini juga sunnah Rasul ya. Rasul pun uh, seringkali menggunakan wasilah air untuk mendoakan sahabat-sahabat yang lagi sakit. Maka silakan, tapi jangan jangan sampai keminum ya lagi puasa. Simpen aja nanti diminum saat saat buka puasa. Boleh juga dibagikan ke keluarga, ke saudara atau ke orang yang sedang sakit di sekitar kita. Sediakan air yang banyak ya nanti kita niatkan ya Allah melalui air ini perantara kesembuhanmu. Tapi tetap niat kita hanya mencari izinnya Allah, mencari ridhonya Allah. Dan juga mengingatkan kalau bisa jaga wudhu teman-teman semua ya insya Allah dengan begitu mudah-mudahan Allah makin senang dengan kita ya karena Allah Al-Qudus, Allah Maha Suci, Allah suka orang yang bersuci terus ya. Baik, barakallah kita akan mulai dan silakan tulis di kolom chat ya teman-teman semua kondisinya seperti apa. Nggak usah panjang-panjang ya, yang singkat-singkat aja. Biar apa? Biar kita saling mendoakan. Ya, jadi teman-teman sambil zikir, boleh sambil baca chat teman-teman sahabat kita semua, kita saling doakan ya Allah, mudah-mudahan Bunda Rahayu, ya Bunda Fitri, ya semuanya ya, Bunda Ruka, semuanya yang tulis di kolom chat, kondisi-kondisinya, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, saling mendoakan, karena kekuatan kita, senjata mukmin adalah doa ya. Baik ya, siap ya teman-teman semua ya. Kita akan mulai zikir sifat kita di pagi hari ini. Tafadhol Ustaz Rijal.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, ya silakan Anda siapkan hajat masing-masing. Semoga dengan wasilah zikir syifa yang kita baca, apapun yang sedang kita harapkan ya. Yang sedang sakit, Allah mudahkan kesembuhannya. Yang sedang punya hajat, Allah mudahkan terwujud. Yang sedang hatinya keras, semoga Allah lembutkan. Yang sedang mudah sedih, Allah beri rasa gembira dan sebagainya. Bismillah, kita niatin itu semua. Semoga wasilah zikir yang kita baca ini menjadi kebaikan buat kita. Dan kita juga nggak tahu, bisa jadi ini zikir terakhir kita, gitu. Kita nggak tahu, maka betul-betul jadikan zikir ini istimewa. Ya, istimewa buat diri kita. Kita hadiahkan buat diri kita. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kawan-kawan, kita sekali lagi baca surat Al-Fatihah. Kita niatin betul dengan hajat masing-masing. Ya, silakan Anda dawamkan hajat masing-masing di hati. Silakan dawamkan. Misalnya, ya Allah buat anak saya, ya Allah buat rezeki saya, ya Allah buat keluarga saya, ya Allah buat bisnis saya. Silakan dawamkan. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
Wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kawan-kawan coba istighfar di hati ya, istighfar. Saya coba baca Allah waliyul ladzina amanu yukhrij minadh dhulumati ilan nur. Sungguhnya Allah itu walinya orang-orang yang beriman yang membawa dari kegelapan kepada cahaya. Sebaliknya ketika orang kafir walladzina kafaru awliyahumut taghut, orang kafir itu menjadikan selain Allah itu sebagai gantungan, maka Allah akan makin habiskan cahayanya, terangnya sehingga kegelapan. Ya, naudzubillah min dzalik, kalau kita hari ini atau selama ini masih ada gantungan lain selain Allah, maka hidup kita gelap ya karena itu. Karena kita tidak bergantung pada Allah full. Maka saya baca ayat ini, tolong sama-sama istighfar ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah gitu. Bismillah, saya ulang lagi ya. Perbanyak istighfar. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Astagfirullah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baik, bismillah. Kita baca surat Al-Fatihah lagi satu kali. Lalu baca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Tangan kita posisi berdoa, kita angkat tangan. Setiap kali habis baca surah, kita tiupkan. Lalu kita usap ke seluruh tubuh. Jangan lupa deketin air putihnya ya. Deketin air putihnya, nanti pada saat berbuka diminum. Atau kita mau sedekahin pada saat berbuka, silahkan. Itu menjadi air syifa ya. Kita baca ayat syifa. Itu bisa insya Allah menjadi wasilah kebaikan kesembuhan. Ya, jadi nanti tangan posisi seperti ini, airnya deketin aja. Setelah kita baca surah, tiup, kita usap ke seluruh tubuh atau ke bagian yang sakit. Ya, bismillah.
Biasanya kalau diusap seluruh tubuh itu ada aja tuh efeknya. Tiba-tiba gatel lah, tiba-tiba ada yang kalau bagian lambung yang disentuh mual lah dan sebagainya. Itu biasanya ada efek-efeknya. Kita coba ya, Bismillah. Semoga dengan wasilah itu yang nggak nyaman segera Allah angkat, yang sakit Allah sembuhkan. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan tipkan. Lalu Anda usap ke bagian yang sakit, silakan. Kalau mau seluruh tubuh, seluruh tubuh. Kalau misalnya saya gatal-gatal seluruh tubuh, silakan seluruh tubuh Anda usap. Bismillah. Ya, kita sudah sama-sama niat yang kita bacakan ini menjadi wasilah kesembuhan buat kita. Insya Allah itu innamal a'malu binniyat. Niatnya akan nyampe kepada apa yang kita sudah niatkan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan tipkan. Kalau Anda usapkan. Silakan yang matanya rabun, minus, plus, silakan usap. Yang tenggorokan bermasalah, silakan. Lambungnya sering mudah sakit, silakan diusap. Kakinya, lututnya, tadi saya baca ada yang lutut, silakan usap lutut. Sepenuh keyakinan pada Allah bahwa sila kalimat thayyibah ini Allah bisa memberikan kebaikan untuk kita insyaallah. Kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan tiupkan lagi. Anda usap lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan tiupkan. Yakini bahwa kalimat thayyibah akan memberikan kebaikan buat kita. Bismillah. Usap ke bagian sakit. Bismillah. Kita baca surat Al-Falaq 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Terus apa lagi? Ya, kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Bismillah. Kalau kebagian yang sering kali muncul sakitnya usap-usap agak lama. Bismillah ya Allah. Bismillah. Ya sekali lagi coba baca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Insyaallah ya, ada yang sendawa, masyaallah. Insyaallah salah satu kebaikan dari surah yang kita baca ini itu bisa mengusir jin yang ada di tubuh ya. Jin tubuh itu susah sekali kita hindari. Lupa makan baca basmalah, minum dalam posisi berdiri, emosi ketika di jalan, emosi ngeliat orang lain yang nggak nyaman sama kita, itu mudah dia masuk ke tubuh kita. Maka salah satu wasilah kita bersihkan ya ini kita baca ayat ini atau dengan kalimat lainnya ya, bisa seperti ruqyah mandiri ya yang ada mual. Masya Allah ya, semoga Allah tuntaskan rasa-rasa nggak nyaman. Dan dia baca berulang-ulang insya Allah akan sangat baik. Kita baca surat An-Nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Tiup. Usap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tipan. Sab bagian yang sakit. Bismillah. Terakhir baca yakin ya, sepenuh keyakinan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tipan. Ya, bismillah. Akhirnya biarkan aja dekat Amanda, biar nanti kita baca kalimat thayyibah sampai akhir. Ya, semoga memberikan kebaikan insya Allah. Kawan-kawan, kita baca bareng-bareng dulu. Ini dua bait penghantar doa. Jadi ini Rasulullah sampaikan siapa-siapa yang baca penghantar doa ini, lalu disambung dengan doa apapun yang dia minta, itu akan dijabah oleh Allah. Dia mustajab. Jadi pastikan ini hafal kalau bisa. Ya, doa ini. Nanti saya baca sekali, saya baca yang kedua kali, kawan-kawan berdoa di hati kawan-kawan masing-masing. Minta hajat kawan-kawan. Jadi saya hantarkan dengan doa ini. Ya, yang kedua Anda doa sebanyak-banyak ya, Masya Allah ya, yang batuk. Bismillah, terus ini Bu, dibaca lagi tadi surat tadi. Bismillah ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik kawan-kawan, silakan Anda berdoa di hati Anda. Saya baca, saya dawamkan ini, Anda berdoa masing-masing. Bismillah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon pertolongan-Mu ya Allah. Dengarlah ya Allah doa-doa yang didawamkan oleh sahabat-sahabat hamba keluarga besar Dzikir Syifa di pagi hari ini ya Allah. Bi anni asyhadu annaka antallah. Sungguh ya Allah, kami bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illa antal ahadus samad. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau yang maha satu ya Allah, yang tunggal ya Allah, dan maha tempat bergantung pada kami ya Allah. Kami bergantung padamu ya Allah. Kami bergantung padamu ya Allah. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Engkau tiada melahirkan, Engkau tiada dilahirkan, tidak ada yang serupa denganmu ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'u samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, sungguh ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkau segala pemilik puja-puji Allah. Engkau lah yang paling berhak dipuji Allah. La ilaha illa antal mannan. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau yang maha memberi ya Allah. Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, Engkaulah pencipta langit dan bumi ya Allah. Ya Allah, Engkaulah sang pemilik. Ya Allah, kesucian, ya Allah, keluhuran, ya Allah, keagungan, ya Allah, kemuliaan, ya Allah. Engkaulah ya Allah yang maha hidup ya Allah. Dan ya Allah tidak bergantung pada apapun ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Amin amin ya mujibas salim.
Kawan-kawan, kita doakan keluarga kita ya, semoga selalu terjaga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita juga anak-anak yang soleh solehah. Doa-doa yang saya akan bacakan, beberapa doa ke depan ini tentang keluarga, maka ketika kita baca ini bayangkan wajah pasangan kita, bayangkan wajah anak-anak kita, bayangkan wajah cucu-cucu kita, bayangkan wajah mantu-mantu kita. Semoga dengan itu semua ya semakin membuat mereka bertakwa. Doa ini diterima sama Allah, keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Bismillah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami Allah pasangan yang menyejukkan mata kami Allah, menenteramkan batin kami Allah. Anak-anak ya Allah yang menyejukkan hati kami, menenteramkan jiwa kami Allah, menyejukkan pandangan kami Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami Allah pemimpin ya Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak cucu yang termasuk orang-orang yang anak cucu kami ya Allah termasuk orang yang saleh. Baca doa ini, silahkan Anda dawamkan nama anak Anda, cucu Anda, mantu Anda di hati Anda. Bismillah. Rabbi habli minas salihin. Sebut nama mereka. Ya, anak Anda, cucu Anda, mantu Anda di hati Anda. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan ya Allah nama-nama yang kami sebut. Ya Allah, anak kami, cucu kami, mantu kami menjadi orang-orang yang bertakwa, ya Allah yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang baik dari takdir-Mu ya Allah. Sungguh ya Allah, Engkau Maha mendengar doa ya Allah. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan ya Allah anak keturunan kami paham urusan agama ya Allah dan mudah dalam mengamalkannya ya Allah. Allahumma ja'alhu sahihan kamilan wa aqilan hadiqan wa aliman amilan. Ya Allah, jadikanlah ya Allah anak-anak kami sehat fisiknya ya Allah, sehat akalnya ya Allah, cerdas akalnya ya Allah, sehat psikisnya ya Allah. Dan mudahkan ya Allah dalam berilmu dan beramal dengan ilmunya ya Allah. Allahumma ja'alhu sahihan kamilan wa aqilan hadiqan wa aliman amilan. Kawan-kawan, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah jika kita punya masalah ekonomi, kita sedang bingung, sedang gelisah, sedang panik ya. Doa ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar terlepas dari semua yang enggak enak tadi. Bismillah. Allahumma ya farijal ham, kashifal gham, mujib da'watal muttarrin, rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahuma, anta tarhamuni, farhamni, rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ya Allah yang maha menghilangkan rasa risau. Ya Allah, Engkau yang maha mengikis rasa gundah gulana. Ya Allah, Engkau zat yang maha mengabulkan doa orang-orang yang sedang menderita. Duhai Allah, Engkau maha pengasih kepada seisi dunia dan akhirat. Dan menyayangi keduanya, ya Allah. Ya Allah, Engkau sangat mengasihiku, ya Allah. Berilah aku, ya Allah, rahmat-Mu, ya Allah. Yang membuatku, ya Allah, tidak memerlukan lagi pertolongan selain dari-Mu, ya Allah. Allahumma ya farijal ham, kashifal gham, mujib da'watal muttarrin, rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahuma, anta tarhamuni, farhamni, rahmatan tughnini biha
عن رحمة من سواك اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang baik, mudah dalam mendapatkannya ya Allah. Jauhkan kami dari kemelaratan ya Allah. Ya Allah, mudahkan dalam mendapatkannya ya Allah. Sungguh ya Allah, Engkau maha atas segala sesuatu. Kawan-kawan, ini doa yang kita baca buat teman-teman yang mungkin hari ini masih punya hutang. Ya, doa ini dianjurkan baca di pagi hari dan di petang, di sore hari. Siapa-siapa kata Rasulullah membaca doa ini di pagi hari dan di sore hari, Allah akan bebaskan dari hutangnya. Yang punya piutang, piutangnya terbayar. Bismillah ya, kita baca bareng-bareng. Apalagi di bulan Ramadan, di mana bulan mustajab doa. Jadi kita masih banyak doa insya Allah. Nah ini kita niatkan Bismillah. Semoga yang punya hutang, punya kewajiban untuk melunasi hutang, maka Allah mudahkan terlunasi. Yang punya piutang, uangnya kembali kepada Anda. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kesempitan hidup dan dari kesedihan ya Allah. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan diri dan dari kemalasan ya Allah. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah dari rasa takut, dari ketakutan masalah hutang ya Allah. Dan kami berlindung padamu ya Allah dari kekikiran ya Allah, rasa kikir, rasa bakhil yang kami miliki ya Allah. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kami berlindung padamu ya Allah dari lilitan hutang ya Allah, dari kezaliman orang-orang kepada kami ya Allah ya mujibas sailin. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb kami, zat yang menghilangkan rasa sakit, ya Allah sembuhkanlah sakit-sakit kami. Terkhusus ya Allah keluarga besar Dzikir Syifa di pagi hari ini ya Allah. Sembuhkanlah sakit-sakitnya ya Allah. Sungguh ya Allah, Engkau zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan selain darimu ya Allah. Berikan kami kesembuhan ya Allah yang tidak menyisakan lagi ya Allah rasa sakit. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma arfa'anhum ma hum fi wa afrik alaihim wa ala ahlihim sabara. وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami. Sembuhkanlah ya Allah sakit-sakit yang dialami keluarga besar Dzikir Syifa. Sembuhkanlah ya Allah penyakit yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Ya Allah, angkatlah penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Limpahkan ya Allah kesabaran bagi yang sakit. Limpahkan kesabaran bagi yang mengurus ya Allah si sakit. Ya Allah, karuniakan ridho-Mu ya Allah atas takdir ini ya Allah. Dan segerakan ya Allah kesembuhannya ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan lagi ya Allah jejak penyakit ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, turunkan ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu ya Allah. Ijabah doa ini ya Allah. Berikan kepertolongan-Mu ya Allah.
Lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, turunkan kepada kami yang fakir ini, ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, turunkan, ya Allah, kebaikanmu, ya Allah. Pertolonganmu untuk kami, ya Allah. Turunkan kepada kami, ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Bunda, sekali lagi kita angkat tangan kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Engkaulah Rabb kami, ya Allah. Kami hanya hamba-Mu yang lemah, yang lalai, mudah berbuat khilaf. Ampuni kami, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim. Anta ilahi, Anta ilahi, Anta ilahi. La ilaha ghairuka, La ilaha ghairuka. اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, Allah. Engkaulah Tuhan kami, Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Atas dosa-dosa kami yang besar, ya Allah. Tidak ada, ya Allah, yang mampu, ya Allah, mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau yang Maha Agung, ya Allah, yang Maha Suci, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita, Allah angkat sakit-sakit kita, Allah beresin semua urusan kita. Yang baru pertama kali ikutan Zoom Zikir Sifa, paksain. Insya Allah ya, kita rutin setiap Jumat, paksain ikut. Ya, insya Allah apa yang teman-teman rasakan hari ini, insya Allah dia akan memupuk rasa syukur, rasa ikhlas, rasa pasrah. Ya, kalau yang sudah senior-senior di sini nih ada Bu Sukini, ya Bu Sri, Bu Indri, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah jagain terus silaturahim kita sampai surga, insya Allah ya. Baik teman-teman semua, saya sudah share link untuk ikutan seminar di hari Ahad ini. Paksain ikutan, ya cukup sedekah terbaik aja yang teman-teman bisa, ya yang lagi kurang finansialnya. Ya, berapapun, 10.000 juga nggak apa-apa. Yang penting ikutan, paksain. Yang finansialnya lagi bagus, sekalian ajang bersihin harta. Ya, insya Allah sedekahnya ke Yayasan Sahabat Surga. Kita akan gunakan juga untuk program-program yang bermanfaat buat masyarakat, buat guru kita, ya, buat program-program yang luas, yang manfaat dan jadi amal jariah buat kita. Buat teman-teman semua, kita Zikir Sifa ini insya Allah sudah, Alhamdulillah sudah 3 tahun ya, Masya Allah ya, dan mudah-mudahan terus dibersamai terus ya oleh teman-teman semua, ajak terus sahabat-sahabat yang lain, ini jadi jalan surga kita, ya, jadi jalan dakwah kita. Ada kabar duka juga dari keluarga besar kita, dari Bunda Dandun ya, Pak Dandun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memang sakit stroke ya, dan mudah-mudahan ini pasti takdir yang terbaik. Insyaallah husnul khotimah. Kita doakan mudah-mudahan keluarganya dikasih kesabaran, dikasih kekuatan ya, dikasih eh, kebaikan-kebaikan yang nanti ujungnya bisa bertemu lagi di surga Firdaus. Ya, pasti semuanya terbaik dari Allah ya, dan pasti ujungnya juga terbaik dari Allah, dan ujungnya mudah-mudahan surga Firdaus.
Buat teman-teman yang juga lagi ngurusin keluarganya lagi sakit, jangan gampang nyerah ya. Belajar sama Bunda Ice, saya tahu persis perjuangan beliau ngurusin suaminya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah gantiin. Ya Allah Al-Hasib, Allah yang maha sempurna hitungannya. Allah yang maha sempurna balasannya. Ya, dan pasti eh, balasannya balasan yang terbaik buat kita yang lagi ngurusin keluarga kita. Jadi jangan patah semangat ya, kita bareng-bareng melalui komunitas Asmaul Husna ya, kita gandengan tangan bareng-bareng ya, kita jadiin komunitas ini komunitas yang terus menebar kebaikan, saling doa, saling memberi energi positif. Ya, jangan sungkan, kita juga punya Yayasan Sahabat Surga ya, yang dapurnya lagi nggak ngebul, silakan jangan sungkan. Hubungi Kapten, jangan sungkan untuk bilang, Kapten, saya dapurnya lagi nggak ngebul, bisa nggak dari Sahabat Surga, silakan. Atau tetangganya, atau keluarganya, sahabatnya yang memang lagi ada ujian, dapurnya belum ngebul, silakan. Atau yang lagi sakit, butuh berobat, butuh obat ya, insya Allah kita juga bisa kirim. Asal memang kondisinya lagi nggak mampu. Yang mampu, ayo bareng-bareng ikutan program kita, program Keluarga 3000. Ya, sedekah 3.000 rupiah setiap hari, Masya Allah manfaatnya besar banget karena kita programnya berjamaah, setiap manfaat yang dilakukan oleh keluarga 3.000, pahalanya ngalir terus ke kita semua. Ya, gimana cara ikutan keluarga 3.000? Silakan aja WA ke nomor admin ya. Sebenarnya nomornya sama ke yang tadi juga, 081-nya 4 kali 78950. Baik, sekali lagi saya share yang ikutan yang belum klik ya, silakan cek di kolom chat, klik aja, daftar aja, Bismillah ya, minta sama Allah, ya Allah mudahin, biar benar-benar takbiratul ihram kita di salat Id, benar-benar kita penuh rasa ya, penuh kelapangan dada, penuh rasa syukur, rasa ikhlas, rasa pasrah. Yang mudah-mudahan ini salah satu menjadi salat terbaik kita di akhir Ramadan kita di 1 Syawal ini. Baik, sekali lagi jazakallah khairan kasir, Ustadz Rizal. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ustadz? Biar pada semangat nih ikutan hari Ahad. Ini kesempatan besar banget. Saya menanti-nanti banget nih program ini. Dan buat yang sudah ikutan program Detox 30 hari, nggak usah daftar lagi ya. Ini sudah bagian dari program teman-teman semua. Tinggal nanti Kapten akan share link Zoom-nya yang sudah ikutan program Detox 30 hari Asmaul Husna. Ustadz Rizal, silakan Ustadz sebagai penutup. Ya, Bismillah ya, ayah bunda, semoga Allah memilih kawan-kawan untuk belajar ya hari Ahad, karena kalau sepanjang pengalaman saya itu Masya Allah, saya pernah bawa ini kelas secara offline Bang, namanya berdamai dengan luka batin ya, berdamai dengan sampah-sampah emosi, itu Masya Allah ya, setelah selesai kelas itu lompatan keterbukaan rezekinya itu Masya Allah. Banyak yang cerita eksponensial sekali. Kalau ngomong rezeki itu terbuka banget. Terus yang paling mereka bahagia itu lapang ya. Ketika ketemu sama orang yang pernah nyakitin, hatinya udah lapang. Memorinya tetap teringat bahwa dia pernah nyakitin, tapi rasa sakit hatinya, rasa kecewa udah nggak ada. Itu yang penting tuh gitu. Jadi kita bisa belajar dari masa lalu, pernah episode tertentu, tapi rasa jengkelnya, emosinya, marahnya udah nggak ada. Nah, itu yang namanya berdamai akhirnya dengan apa yang pernah terjadi. Semoga itu yang seperti jadi ayat yang disampaikan Bang Faisal tadi. Ya ayuhan nafsul mutmainnah gitu. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang berdamai. Ya, Masya Allah. Semoga kawan-kawan bisa belajar. Ya, kita berjumpa lagi di hari Ahad. Semoga Allah takdirkan saya Bang Faisal masih diizinkan hidup sehingga bisa share ilmu ini ya, jadi legacy kita. Mungkin itu ya Bang, semoga Allah berikan. Dan tambah satu lagi tadi yang Bu Dandun ya, yang sedang Allah titipkan sebuah musibah. Mungkin kalau pandangan manusia adalah meninggalnya seseorang itu musibah, tetapi kalau kita baca hadis dari Rasulullah SAW ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah SAW itu imma bimauti ajilan wa ghaniyan ajilan. Terkadang salah satu pertolongan Allah untuk memberikan kasih sayangnya, cintanya, menyelesaikan masalah adalah dua hal. Kematian yang cepat
dari musibahnya dimatikan oleh Allah, atau kecukupan yang cepat, solusi yang cepat. Jadi kematian adalah sebuah cintanya Allah untuk menyelesaikan urusan dunianya selesai. Dia nggak sakit lagi. Jadi Masya Allah ya, jadi kita harus yakini bahwa Allah itu sayang banget sama kita. Tidak ada musibah dengan pandangan keimanan insya Allah. Mungkin itu sih Bang, barakallahu fiik. Baik, Masya Allah ya, ternyata iya juga, saya baru ngeh juga, ternyata bersihnya hati, terbuangnya sampah-sampah emosi kita ini bukan hanya menyehatkan fisik kita ya, bukan hanya menyehatkan jiwa kita, tapi dia membuka potensi-potensi rizki yang berkah melimpah, potensi kemudahan dari Allah, pertolongan Allah ya, dan mudah-mudahan semuanya bisa ikutan ya. Dan buat Bu Dandun dan teman-teman semua, Allah kasih kesabaran ketika dapat ujian, ya pasti ujungnya indah. Allah itu Al-Khabir, Allah Maha mengenal kita. Allah paling tahu kondisi kita. Ya, maka pastikan, yakinin setiap takdir yang menimpa kita, karena Allah tahu banget kita, maka itu pasti yang terbaik. Ya, nikmatin aja semua prosesnya sampai nanti di pintu surga Firdausnya, ya kita hanya terbelangak melihat indahnya surganya Allah ya, dan kita akan lupa semua ujian-ujian yang ada di dunia. Insya Allah ya, saling mendoakan, saling menguatkan. Mungkin teman-teman semua juga yang baru ikutan Zoom pagi hari ini masih kaget ya, ketika zikir sifa banyak yang ada yang muntah-muntah, ada yang sendawa, ada yang langsung rasa sakit, titik sakitnya itu bagian dari proses pengobatan zikir sifa kita. Nah, dinikmati aja prosesnya, bisa jadi itu ada bagian dari gangguan jin ya, atau memang sampah emosi kita yang meluap sehingga energinya dia ingin keluar tapi mungkin belum keluar maksimal. Makanya ikutan terus zikir sifat kita di setiap Jumat pada subuh, selang-seling 2 pekan sekali dengan Asmaul Husna. Mudah-mudahan lambat laun insya Allah semua gangguan-gangguan penyakit kita bisa lenyap ya, sampai akhirnya kita dipanggil ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan jiwa yang tenang. Insya Allah ya. Pastikan ikutan. Yang belum klik, saya share lagi. Ini kesempatan benar-benar bagus banget. Cukup hanya dengan sedekah terbaik kita aja ke Yayasan Sahabat Surga. Ini kita doakan ya, ini Masya Allah ya, kebesaran hati guru-guru kita ini. Benar-benar yakin mungkin pasti ya Ramadan ini banyak keperluan ya, banyak kebutuhan. Tapi biar Allah yang memenuhi, karena mereka memang luar biasa ya. Kalaupun butuh nggak minta, ya Masya Allah. Kalaupun kurang nggak bilang, tapi kita sebagai muridnya, kita hadiahkan hadiah terbaik di penghujung Lebaran ini, penghujung Ramadan ini, Insya Allah sekaligus bersihkan hati kita, ya bersihkan hati kita. Buat teman-teman juga yang mau infak zakat, ya zakat mal, silakan juga ke Yayasan Sahabat Surga dengan nomor yang sama. Pokoknya apa-apa nanyanya ke kapten aja, nanti kapten yang akan mengarahkan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Baik, jazakallah khairan kasir Ustaz Rizal, dan jazakumullah khairan kasiran buat semuanya yang sudah hadir sampai akhir zikir sifat hari ini. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya, Allah mudahin semua urusannya. Kita tutup zikir sifat kita pada pagi hari ini dengan banyak istighfar. Astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman yang baik baru gabung maupun yang sudah setia gabung terus ya. Dan semua yang di kolom chat mudah-mudahan Allah kabulin. Ya insya Allah pertanyaan-pertanyaannya memang untuk bukan dijawab kalau di zikir sifat ya, karena banyak banget. Nanti silakan kalau mau tanya jawab ada di grup masing-masing. Biasanya Kapten setiap Jumat ya, grup yang dari TikTok ya, setiap Jumat itu dibuka jam 8 sampai jam 10. Silakan dimanfaatkan untuk tanya jawab. Insya Allah kita akan jawab sepanjang hari ini, kita tuntasin insya Allah ya. Yang teman-teman yang ada di grup Zikir Sifa, di grup Asmaul Husna, silakan manfaatkan grup itu untuk silaturahim, untuk tanya jawab. Tapi saran saya, ya jangan fokus sama masalahnya kita terus ya, karena jawabannya sebenarnya sama. Jawabannya datengin Allah, bersihin hati. Nah nanti pelan-pelan penyakit kita apapun sakitnya, sebenarnya solusinya sama. Solusinya deketin Allah, bersihkan hati. Walaupun nanti baru setelah itu kita akan ikhtiar obatnya apa, terapinya apa. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufik hidayah, sampai ketemu di hari Ahad jam 9 sampai jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Doanya Ustaz. Baik, Ustaz, saling doa, insya Allah saling doa ya. bisa Saling silaturahmi doa Bu Siti, Bu Eli, Bu Ade, Bu Hakati, Bu Nani, Bu Leli, Bu Harum, Masya Allah. Terima kasih. Bu Sri, sampai ketemu di hari Ahad, insya Allah ya. Rizky, Masya Allah. Ya, Pak Sahrizal, Ibu Herni, selamat istirahat. Ya, yang belum tidur. Ibu-ibu semuanya. Siti di Depok, Masya Allah, Bu Imas, Bu Mi. Ya, sampai ketemu di hari Ahad, insya Allah ya. Baik, izin saya tutup ya semuanya ya. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.